المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh yang hadir, insyaallah semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin seperti biasanya. Taklim kita pada malam ini sampai pada akhir juz 6 mau juz 7, persisnya surat Al-Maidah ayat 76 sampai 81. Nah, ini Al-Maidah ayat 76 sampai insyaallah 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a. Wallahu huwas sami'ul 'alim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Ata'buduna min dunillahi, apakah kalian menyembah selain Allah ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a, seseorang yang kalian tuhankan padahal yang bersangkutan tidak bisa memiliki atau memberikan kepada kalian dharran wala naf'a, sesuatu yang membawa madarat maupun manfaat. Wallahu huwas sami'ul alim. Dan padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar atas
kebutuhan atau atas permintaan hambanya, doa hambanya. Al-Alim, dan juga Allah adalah zat yang maha mengetahui hajat hambanya. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Ahli kitab ini ya Yahudi, ya Nasrani. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian ghulu. Ghulu itu berlebihan. Makna ghulu adalah berlebihan. Fi dinikum, dalam agama kalian. Al-ghulu maknahu mujawazatul hudud, melebihi batas. Berlebihan dalam agama itu tidak boleh. Itu nanti bisa disebut ekstrim. Kalau ada orang, saudara-saudara, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, itu namanya berlebihan. Mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya tidak haram, itu juga maknanya berlebihan. Ya. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, itu berlebihan. Atau sebaliknya, tidak meyakini sesuatu yang wajib juga berlebihan. Sholat wajib sama dia dicuekin, nah itu berlebihan juga. Berlebihan sembrononya, gitu lah. Berlebihan apa namanya, sembrononya. Jadi mewajibkan yang tidak wajib itu berlebihan. Tidak mengatakan yang wajib itu wajib juga sama berlebihan. Mengharamkan yang tidak haram itu berlebihan. Tidak mengatakan yang haram itu haram juga berlebihan. Kalau dia bilang zina katanya halal, yang kelewatan juga. Kalau dia bilang katanya judi halal, mabuk halal, kelewatan juga. Nah itu dalam beragama. Begitu juga dalam beragama, orang harus mengatakan, menempatkan seseorang sesuai dengan pangkatnya. Contoh, kita tidak boleh, memuliakan orang berlebihan, melebihi pangkatnya. Kalau kita percaya ada seseorang itu katanya wali itu kekasih Allah, ya boleh, tapi jangan kau anggap yang bersangkutan seperti Nabi. Nah, itulah. Sebab antara wali sama Nabi berbeda. Nabi itu maksum. Maksum artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa. Apa yang disampaikan pasti wahyu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau wali, walaupun katanya yang bersangkutan, katanya yang bilang wali tahu siapa? Apa Ustadz Ismaji menganggap, guru saya wali ini katanya. Wali itu, katakan dia wali, bisa salah, Pak. Jadi kalau misalnya ada keliru, ya dalam pandangan kita, yang kita yakini itu keliru, boleh kita tidak ikuti. Itu loh. Ini kenapa salah satu yang menjadi titik perbedaan utama antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan paham Syiah itu adalah orang Syiah ini oleh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dianggap ghulu terkait dengan status imamnya. Seakan-akan imam itu pasti benar, maksum, tidak pernah salah. Nah ini yang berbeda nih dengan kita. Ya, kalau kita kiai,
khalifah, sahabat masih bisa salah. Sahabat aja masih bisa salah. Begitu kan? Makanya ada juga di Indonesia ini diramaikan tentang LDII. Betul ya? LDII yang punya keyakinan bahwa orang itu harus baiat kepada siapa? Imam. Lalu seakan-akan kalau imam itu pasti benar dan lain sebagainya. Kalau betul sedemikian dia punya keyakinan, berarti sudah hulu. Berlebihan. Saya hormat sama kiai saya, guru saya. Tapi penghormatan saya pada beliau, penghormatan seseorang pada gurunya, pada kiainya, tidak kemudian sampai menjadikan yang bersangkutan seperti para nabi yang tidak pernah salah. Paham atau tidak? Ya. Tapi kalaupun yang bersangkutan salah bukan berarti kemudian saya mencelanya. Ya saya anggap itu bagian daripada sisi manusia. Nah itu. Sisi manusia. Kalau yang bersangkutan bisa salah, saya juga bisa salah. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, dan janganlah kalian mengikuti cara-cara hawa nafsu, keinginan orang-orang sebelum kalian. Qad dhallu, yang mereka sebelumnya memang sudah sesat. Wa min qablu, sebelumnya bihuluwihim. Wa adallu katsiran, bahkan mereka ikut menyesatkan orang banyak sebelumnya. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang moderat. Jadi ini menarik ya. Perintah moderat ini salah satunya ada dalam ayat ini. An sawa'is sabil. Sawa'is sabil itu sama dengan arti wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, saya lanjutkan dulu. Lu'inal ladzina kafaru, sungguh telah dilaknat orang-orang kafir itu. Siapa orang kafir yang dilaknat dan apa sesungguhnya makna laknat? Al-la'nu, laknat itu Bapak Ibu maknanya at-tardu anir rahmati, orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Itu makna laknat. Wal lutf al-ilahi, makna orang yang dilaknat adalah juga orang yang dijauhkan dari lutuf ilahi, artinya dari kelembutan Allah. Dulu ada orang-orang kafir sudah dilaknat Allah, dijauhkan dari rahmatnya, dijauhkan dari mendapatkan kelembutan Allah. Ala lisani Dawuda, salah satunya mereka itu kenapa bisa dilaknat lewat lisannya Nabi Daud, maksudnya lewat doanya Nabi Daud. Nabi Daud yang doain supaya mereka dijauhkan Allah dari rahmatnya. Persisnya oleh Nabi Daud, ya begitu didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah karena ngelawan nabinya, dan itu persisnya daerah Eilah. Famusikhu kiradatan, Bani Israel ini kaumnya Nabi Daud, kemudian wajahnya dirubah jadi monyet semua, kera. Wa Isa bin Maryam, dan juga kemudian mereka dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah karena lisannya atau lewat lisannya Nabi Isa. Famusikhu khanazir, akhirnya dirubah wajahnya jadi wajah babi. Mereka disebut ashabul maidah. Nah, orang-orang yang hadir pada jamuan malam yang berencanakan untuk menghabisi Nabi Isa. Nah, mereka ini dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dilaknat Allah sampai wajahnya berubah jadi kera,
wajahnya berubah jadi apa namanya? Babi. Dzalika bima asaw, itu disebabkan karena kedurhakaan mereka, wa kanu ya'tadun, dan juga karena mereka melewati batas. Saudara-saudara, dulu diceritakan ya pada masa Nabi Daud, orang-orang itu ngelawan Nabi Daud di hari Sabat itu. Dibilang jangan nyari ikan, jangan kerja, udah. Kalau bahasa kitanya itu hari Sabtu itu, kalau di sono di sini hari Jumat. Kalau orang Nasrani bilangnya hari Minggu. Akhirnya kemudian dilaknat, disuruh ibadah tetap dia pergi itu. Akhirnya dirubah wajahnya pada jadi keras. Memang ulama-ulama berbeda pendapat tentang apakah mereka itu betul-betul berubah jadi kera, atau ini makna yang sifatnya kiasan gitu ya, sifatnya saja kayak kera. Para ulama masih mengatakan diartikan apa adanya, mereka berubah jadi kera. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala bisa saja kemudian memaafkannya, sesudah itu dia pada mati, ya nggak lama orang-orang itu berubah. Atau bukan dimaafkan, tapi memang mati, antara dua. Nah, kalau masa Nabi Isa tadi Ashabul Maidah, mereka yang kumpul-kumpul untuk minum-minum pada jamuan terakhir itu, yang merencanakan menyerang Nabi Isa. Itu dalam beberapa riwayat. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang paling penting menyebutkan mereka dilaknat itu dzalika bima asau, karena mereka durhaka, ya, wa kanu ya'tadun, dan karena mereka melewati batas. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kata-kata melewati batas ini menarik. Orang itu sebenarnya, Pak, kalau dia melakukan dosa atau kesalahan, kata para ulama, selama tidak melewati batas dan kebangetan, Allah itu sesungguhnya Maha Pengampun. Kalau ada orang sampai kemudian, apalagi dilaknat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, apalagi sampai masuk neraka, itu pasti sudah saking kebangetan. Kalau bahasa Bang Oma, terlalu. Apa namanya? Terlalu. Udah terlalu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Buktinya apa? Begini. Tadi saya baca surah Al-Qari'ah dalam salat maghrib. Dalam surah Al-Qari'ah itu menarik. Ini Syekh Nawawi dalam tafsirnya membahas dengan luar biasa. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, ayat ini nanti ada kaitannya oleh Syekh Nawawi, ditafsirkan dengan ayat yang berbunyi fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Di surat apa itu? Al-A'la. Ayat sebelumnya bagaimana? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Kalimat sebelumnya bagaimana? Ya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Syekh Nawawi itu menafsirkan menarik dalam tafsir Munir.
karena saya baca juga tafsirnya, orang yang mendapatkan al-adzab al-akbar, kata Syekh Nawawi, adalah orang kafir. Yang dimaksud al-adzab al-akbar adalah orang yang dimasukkan dalam neraka khalidina fiha. Ya, orang kafir. Kalau orang Islam, kalaupun dia bikin dosa sebagai manusia, kata Syekh Nawawi, masih dilihat dulu dosanya sama amalnya yang baik beratan mana, kata gitu. Kalau beratan amal baiknya, walaupun beda satu angka, misalnya dia punya dosa 999, ditimbang amal solehnya 1000, cuma satu angka. Masya Allah. Maka dia masuk pada ayat faman faqulat mawazin fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Oh, maka dia termasuk orang yang amal baiknya lebih berat walaupun satu angka daripada amal buruk. Terus dia tempatnya di mana dong? Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, berarti masuk surga. Mungkin orang bertanya, Pak, masuk surganya langsung apa enggak? Para ulama melihat zahir ayat ini. Dalam zahir ayat ini Allah bilang fahuwa fi 'aisyatir radiyah, berarti langsung. Jangan lu suruh mampir, orang Allah aja nggak nyuruh mampir. Kenapa lu tafsirin mampir? Masya Allah, bener apa nggak kira-kira? Wih, berarti kalau baca ayat ini gagah kita, Pak. Paham apa tidak? Kalau Allah tidak mengatakan mampir, Nabi bilang tidak mengatakan mampir, jangan lu suruh mampir, apalagi mampirnya kan neraka. Paham ini, paham ini. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang amal baiknya lebih ringan daripada perbuatan dosanya, walaupun beda satu angka, adil Allah berarti. Begitu ditimbang amal solehnya 999, dosanya berapa? 1000. Allah mengatakan fa ummuhu tempatnya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Dia adalah api yang sangat panas. Berarti ke neraka. Langsung apa enggak, Pak? Zahirnya ayat bilang langsung. Kata ayat ini langsung. Tapi menarik. Ada satu riwayat hadis yang menunjukkan umumnya langsung kecuali. Ada pengecualian. Gitu loh. Orang-orang yang dikehendaki Allah untuk dimaafkan. Gitu loh. Ada riwayat. Mereka ini disebut man tahtal masyiah. Dia nerima catatan, yang satu temennya tangan kanan. Berarti ke surga kan? Berarti lebih berat kebaikannya. Yang satu dia nerima pakai tangan kiri. Berarti kemana? Neraka. Berarti banyakan dosanya. Baik. Sebelum dia ke neraka, rupanya ada cerita khusus. Orang yang nerima catatan pakai tangan kanan, melihat temennya itu. Kenal, Pak, sama-sama orang Chandra. Nggak Chandra. Kenal dia. Kata ini, ya Rabbi kanu ma'ana. Ya Allah, dia itu teman saya di Chandra. Yusalluna ma'ana, sholatnya bareng sama saya di masjid. Saya sampai hafal nyendernya dia di mana, ya Allah. Ya. Ya.
Wa yahujjuna ma'ana, dia haji, dia apa. Lah saya nggak tahu dosa dia, kan dosa urusan masing-masing. Emang pernah nanya dosa kita masing-masing kan enggak kan? Kita tahu zahirnya ini teman sholat, teman jamaah, teman main sepeda, kan begitu kan? Teman ngaji. Ya Allah, kata yang nerima catatan pakai tangan kanan, perkenankan dia agar masuk ke dalam surgamu ya Allah bersama saya sebagai saksi saya dulu teman kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam Sahih Muslim ini, dalam riwayat Sahih Muslim, memerintahkan pada malaikat, ya malaikati, hai malaikatku, si fulan itu yang mestinya ke neraka, atas permintaan temannya ini tariklah dia masuk ke surga. Masya Allah. Padahal awalnya banyakkan dosanya ini orang, terus masuk ke surga. Saya melihat ini namanya mantahtal masyiah. Apakah semua usulan kita memberi syafaat diterima Allah? Tentunya bisa diterima, bisa tidak. Karena kan yang namanya syafaat, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Kalau Allah mengizinkan, kayak tadi yang mestinya ke neraka, temannya minta masuk surga, Allah kasih. Tapi mungkin ada kasus yang mungkin temannya minta nggak dikasih oleh Allah, yaitu hak Allah. Kira-kira kenapa ya Pak? Yang ini dikasih, yang itu enggak? Yaitu Allah yang paling tahu. Kita cuma menduga-duga. Mungkin yang ono susah dibantu karena kebangetan dosanya. Nah gitu. Paling-paling begitu. Kan tadi kan jangan kebangetan gitu loh. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Makanya saya ingin katakan, tolong kalau bikin dosa jangan kebangetan gitu doang. La taghlu fi dinikum. Ya kalau kita bikin dosa, ya pasti kan bikin dosa Pak. Tapi jangan apa namanya kebangetan. Nah, kalau sekali-sekali kadang-kadang orang kesiangan subuh, nah itu namanya manusiawi, kecapean. Kadang-kadang nggak usah subuh, kita sholat zuhur, kemudian kita tidur dari jam 11 kebablasan, bangun-bangun asar, bisa nggak kira-kira? Bisa, namanya manusia saking capeknya. Atau kita tidur jam 2, kita pikir jam 4 paling lama bangun, tahu-tahu saking enaknya bangun-bangun apa namanya? Maghrib. Bisa. Kita tidur habis maghrib, kita pikir paling nantilah jam 9, jam 10, lama-lamanya jam 2 gue bangun. Bisa jadi saking capeknya bangun-bangun subuh. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Oh jangan-jangan tidur habis maghrib bangun jam 6, bisa juga itu. Lewat, isyaknya lewat, subuhnya. Aku ditanya, kok bisa loh? Nggak tahu, habis kampanye. Habis kampanye. Nah, jadi orang itu selama dia tidak apa namanya kebangetan, insya Allah ya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Yang kedua dijelaskan kenapa mereka mendapat laknat. Kanu la yatanahawna 'an munkarin, mereka tidak pernah mencegah. La yatanahawna 'an munkarin, dari perbuatan mungkar. Ay la yanha ba'duhum 'an ba'din fa'aluhu, ketika mereka melakukan perbuatan kemungkaran. Hadirin, kita itu kalau melihat orang melakukan kemungkaran dalam ayat ini punya kewajiban ingetin. Gak berani Pak, kalau gak berarti nyuruh orang, berarti masih cari cara gitu. Gak berani langsung nyuruh orang. Yang disuruh nggak berani juga, ya udah paling tidak kita ingkar. Apa namanya? Ingkar. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh apa yang mereka lakukan adalah seburuk-buruk perbuatan. Ya,
Nah, ini juga yang disebabkan kenapa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat anfusuhum labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabi hum khalidun. Di antara juga yang menyebabkan mereka kemudian ya dilaknat Allah, kalian melihat tara katsiran minhum, kalian melihat banyak di antara mereka yatawallawna alladzina kafaru, justru mendukung, menjadi mendukung, yatawallaw yuwallunahum wa yu'ayyidunahum, mendukung orang-orang kafir, ya termasuk di antara dulu ada di antara orang Yahudi Madinah itu mensupport orang-orang Mekah dalam konteks Nabi dulu. Ya, ini orang Islam lagi perang sama musuh, malah dia ngedukung musuh, kira-kira gitu. Nah, labi sama qaddamat lahum anfusuhum, sungguh apa yang mereka lakukan adalah seburuk-buruk perbuatan. Ansakhitallahu alaihim, yang membuat Allah murka kepada mereka. Wa fil adzabihum khalidun, dan mereka mendapatkan azab khaliduna, yang kekal. Walau kanu yu'minuna billahi, dan andai kata saja mereka beriman billahi kepada Allah, wan nabiyyi, dan juga andai kata mereka beriman kepada nabinya Allah, ya di sini wama unzila ilaihi, dan apa-apa yang diturunkan kepada nabinya, mattakhaduhum auliya'a, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang kafir sebagai aulia, sebagai partner utama. Walakinna katsiran minhum fasiquna, akan tetapi kebanyakan dari mereka fasiquna, mereka fasik. Saudara-saudara, ya, 6 ayat ini sesungguhnya menjelaskan secara umum sabab-sabab orang dilaknat Allah. Yang pertama pastinya ketika menyembah selain Allah. Satu, orang kalau dia menyembah selain Allah pasti jauh dari rahmat Allah. Kedua, orang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari rahmatnya, dijauhkan dari kelembutan Allah. Dan kita diingatkan dalam ayat ini agar orang Islam, ya, jangan sampai dilaknat Allah. Itu disebabkan karena apa? Ya, karena melakukan apa-apa yang dilakukan orang-orang terdahulu. Apa itu, Pak? Satu, melewati batas. Tadi saya sudah katakan, orang kalau bikin dosa sampai melewati batas, pasti dia dilaknat Allah. Ya. Kalau dia nggak begitu melewati batas, ya masih manusiawi bikin dosa. Melewati batas, Pak. Ada orang mabuk melewati batas, ada orang Masya Allah korupsi melewati batas. Mungkin ada orang yang pernah mengambil hak orang, tapi dia masih ada semacam batasan gitu ya. Dia tahu dia nggak bisa berkutik, tapi dia tidak banyak karena tidak bisa menghindar circle atau lingkaran lingkaran setan. Kan ada juga, Pak, pimpinannya pada korupsi semua. Dia kalau tidak ikut atau dia tidak berkutik untuk kemudian untuk tidak ikut, ya terjadi mungkin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini kedua, jangan juga melakukan seperti orang-orang Yahudi dulu. Mereka tidak melarang, mencegah orang melakukan keburukan. Lebih parah lagi malah
Ya, kadang-kadang mereka cegah orang melakukan keburukan, dia sendiri ngerjain. Apa tuh kata orang jarkoni? Bisa ngajar, orang bisa lakoni. Mungkin. Nah, itu naudzubillah min. Nah, ini diantara ciri-cirinya ya. Ya. Berikutnya juga karena mereka menjadikan orang kafir sebagai sekutu utama. Naudzubillah. Hadirin, tentu mengartikan menjadikan orang kafir sebagai sekutu itu maknanya adalah ketika dengan menjadikan orang kafir sekutu itu kemudian orang Islam dirugikan. Gitu. Tapi kalau kemudian orang bekerja sama dalam hal muamalah yang normal, misalnya orang jual beli, dia dagang, bisnis, temen bisnisnya orang non muslim, tapi profesional, ngambil karyawan orang non muslim, tapi emang profesional, yang bisa nih emang dia. Nah, pastinya kalau sebagai profesional, sebut Pak Haji Masyudi, cari accounting, yang accounting non muslim jujur bagus, yang kebetulan dapat yang Islam kebetulan kurang bagus, kurang amanah, pasti yang dipecat yang Islam, karena ini profesional. Kalau masalah kayak begini sih kita juga ngelihat Islam, orang Islam tapi nggak profesional, ya kita tinggal, Pak. Punya tetangga, punya teman, kalau ngutang nggak bayar, tapi Islam, kesel nggak kira-kira? Jelek-jelekin nama Islam aja kan gitu. Nah, sementara ada orang non Muslim tapi benar, ya kita kasih. Nah, begitu juga kalau misalnya kita berniaga, jual beli. Ada non muslim jualan apapun gitu ya, dia kalau jual sesuatu sesuai spek, nggak dikurangin, nggak dipalsuin, ya itu kalau kemudian kita belinya ke sana, ya bukan karena kita menjadikan dia sebagai sekutu lalu meninggalkan orang Islam, itu bukan. Ini. Ya. Kecuali pada saat yang sama ada orang Islam yang punya hal seperti yang kita inginkan, kita dahulukan yang Islam. Begitu juga pemimpin, kan begitu ya, begitu juga ya. Kalau kita ambil bawahan sama, pemimpin juga sama. Hanya kalau pemimpin pasti pertimbangannya lebih mendalam. Ya, kalau di Indonesia sih saya pikir nggak perlu kita pidatoin dalam-dalam, Pak. Di Indonesia ini ya jangan kok presiden ya. Presiden non-muslim itu di Indonesia nyaris mustahil. Jangan kok non-muslim, Islam aja luar Jawa aja mustahil. Masih Jawa dah, Betawi mah masih belum. Ya, masih susah. Ya, nggak tahu kalau nanti presidennya dari Betawi gitu. Mungkin nggak kira-kira? Orang Sunda aja berat ya Pak Haji ya. Orang Sunda aja tahu diri. Ya. Jadi tapi ya itulah yang dimaksud. Jangan kemudian hantem kromo gitu. Ayat-ayat berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana sifat orang Yahudi yang sesungguhnya punya kebencian lebih pada orang Islam sejak dulu. Ya, dan orang Nasrani sebenarnya sejak dulu agak lebih punya chemistry kepada orang Islam. Itu nanti ada ayat berikutnya persis pada juz 7, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina ya la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Kata Allah dalam ayat ini, nanti akan kita ulang lagi pada kajian yang akan datang karena waktunya yang singkat. Kalian pasti nanti akan menemukan
orang yang paling memusuhi orang Islam itu orang Yahudi. Nah, nanti ulama mengatakan apakah ayat ini berlaku umum sepanjang masa atau punya sejarah konteks di mana Nabi hidup. Yang pasti pada masa Nabi iya. Pada masa Nabi orang Yahudi itu jealousnya lebih tinggi daripada orang Nasrani. Orang Nasrani itu cenderung bisa menerima orang Islam. Kira-kira gitu. Ya tapi kalau nanti di Indonesia konteksnya lain lagi. Di sini nggak ada Yahudi soalnya. Gitu. Paham apa enggak? Ya. Jadi konteks bisa berbeda-beda, Pak. Boleh jadi nanti Anda menemukan ada yang benci sama orang Islam yang lebih orang Nasrani. Sebab dalam ayat ini dikatakan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dulu di zaman Nabi yang lebih benci pada orang Islam itu orang Yahudi walladzina asyraku dan orang musyrik. Orang musyrik itu orang Mekah. Orang Yahudi Madinah dan sekitarnya itu benci sama orang Islam, sama sahabat Nabi. Sementara orang-orang Nasrani pada masa Nabi, terutama di Habasyah. Kita ingat dulu sahabat Nabi pada hijrah kemana namanya? Habasyah itu Ethiopia sekarang. Diterima baik-baik pada masa Nabi. Nah, sekarang apakah ayat ini berlaku umum, berlaku panjang sampai sekarang dan berlaku umum? Disinilah letak perbedaan para ulama. Yang paling insaf, yang paling moderat dan objektif, kita harus katakan setiap daerah, setiap masa punya sejarahnya yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia, ya enggak. Di Palestina bener nih ayat, enggak itu kan? Karena yang mendukung orang Islam, orang Kristen. Yang musuhan orang Yahudi. Nah, di Indonesia nggak ada Yahudi di sini, Pak. Begitu kan? Di sini mungkin nanti adanya non-muslimnya itu kan Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Dan mungkin di negara lain. Di India bukan Yahudi yang benci sama orang Islam, orang apa namanya? Hindu. Di Burma yang benci sama orang Islam, Rohingya, orang apa namanya? Buddha. Jadi lain-lain gitu. Itu konteksnya lain. Nah, tapi untuk sebuah ayat kita harus bisa memahami konteksnya. Nanti kita ulangi pada kajian kita yang akan datang. Masya Allah sudah masuk waktu Isya. Moga-moga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا